Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah. Baik lagi di Rudiansa Channel. Sudah 2 minggu saya nggak bikin video ya. Sebenarnya selama 2 minggu itu banyak momen yang terjadi, yang terlewat untuk divideokan. Saking sebutnya hayal banget ya ngerjain, seperti perbaikin busur, bikin busur, bikin tamring, belajar bikin tamring dari tanduk. Itu sebenarnya kalau dibikin video lumayan nambah pengetahuan teman-teman yang baru belajar. Tapi bagi yang senior ya biasa diikutin, mereka lebih ahli. Dari video yang depan itu saya nunjukin kalau busur yang saya bikin itu semuanya finishingnya tidak menggunakan cat semprot kaleng, saya menggunakan semprot atau deko. Dan bahan-bahannya pun alhamdulillah ya dari standarnya lumayan lah. Itu biasanya standarnya di atas masih, karena biasa digunakan untuk deko motor, deko mobil, itu yang saya gunakan karena dari segi kualitas lebih bagus dan hasilnya pun lebih cantik ya. Oke, di video tersebut ada 3 busur yang saya cat. Itu 2 yang saya bikin, 1 itu dari reparasi yang punya teman. Jadi dia beli di Boyer atau bowmaker lain, terus ada kerusakan, saya perbaikin. Cuman mau direview hari ini nggak sempat, keburu kemarin udah diambil teman. Nah, hari ini juga 3 busur yang saya review. 3 busur tersebut pesanan teman dari Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah besok mau dikirim. Jadi hari ini final test sebelum dikirim. 3 busur, 1 busur non bending, 2 bending. Nah, selain tes nih tambring yang saya coba bikin dari tanduk sapi, modelnya dibilang untuk ottoman, tapi ada ininya. Jadi ada lubang untuk string biar nggak sakit di jari. Bilang model Turki juga bukan nih, jadi untuk yang penting eksperimen lah. Belum bisa terjual, belum berani. Oke, tes busur yang pertama ini kurvanya modelnya Magyar, panjang busur dari knock to knock 122 cm ya. Warnanya pesanan teman dari Banjarbaru, yang ini mintanya hijau stabilo sih mintanya, tapi ini hijau muda, tak bikin sama gradasi warna biru toska, biru hijau-hijauan. Bahan kayu dari sonokeling putih, tapi ini gradasi sama sonokeling putih sama merah sama hitam, jadi cantik warnanya. Oke, coba pasang. Berat tarikan 41 lbs di 28.
buat lihat. 3 arrow menggunakan bambu petung 7 mm, berat 30 gram. Bismillah. Oh ya, lihat ini ya, kurvanya ditarikan 28 inci. Oke, itu hasilnya, kurvanya 41 lbs di 28. Tarikan di awal lembut, busur yang pertama. Oke, busur yang kedua. Ini busurnya kayaknya di video-video sebelumnya sudah ada. Busur bibau, beratnya 50 lbs 28. Ini panjang knock to knock 112 cm. 12 cm. Ini lebih cocok untuk horseback archery atau berkuda. Dan juga ini pesan teman, katanya dia cari busur yang pendek karena tarikannya cuma 71 cm. Jadi pas nih kalau yang ukuran segini 71 cm atau sekitar 28 inci. Ini kurvanya. Busur bibau, kurvanya seperti ini. Lihat ya. Sebelum dia unstrung, ya kita string dulu. Bismillah. Lurus ya. Kalau ini pada handle menggunakan kayu sonokeling yang hitam. Aeropas menggunakan kulit yang dikerasin, jadi tidak gampang rusak. Dan untuk menahan laju arrow pun dia tidak menahan arrow karena keras, dia licin aja. Stringnya 14 play siah menggunakan kayu lapis mahoni, nangka sama sonokeling. Enggak nih, jelas ya, keling. String braidnya juga sama, ya 3 kayu tersebut. Oke, kita shoot ya. Gunakan arrow 8 mm, bambu petung 8 mm, panjang 28 in. Sekalian tes tamringnya. Cycle-nya ya. Sekali lagi. Oke. Busur bibau kurvanya seperti ini setelah di string. Oh ya, ini busurnya yang dipesan ini busurnya adalah asimetris. Jadi panjang lim atas sama bawah itu selisihnya 3 cm.
jadi lebih panjang bagian atas daripada bawah. Perbedaannya kadang orang kan nggak tahu kenapa busur ada yang asimetris, ada yang simetris. Kalau simetris kan panjang atas sama bawah itu sama, ini panjang atas lebih panjang 3 cm. Banyak fungsinya, salah satunya busur ini lebih enak di saat untuk tarikan untuk jaraknya di atas 10 meter, atas 15 meter itu lebih enak. Di setelah busur itu kalau yang simetris, di saat busur tarikan jauh itu kita akan tangan lebih diangkat. Nah kalau asimetris dia kita masih rendah, tapi kalau jarak dekat 15 meteran 10 meteran itu dia, kalau busur simetris itu lurus dia agak turun karena dia lasatannya ke atas, lebih ke atas sedikit. Enak ke jarak jauh, jadi penggunanya tinggal nyesuaiin aja. Kalau udah biasa untuk asimetris tidak akan masalah mau jarak dekat mau jarak jauh. Oke, itu busur yang kedua. Busur yang ketiga. Nah, ini kurvanya sebelum di string ya. Kurva bendingnya itu beda sama yang bebow. Yang bebow itu lebih ekstrim di bagian sini, lebih nekuk dia. Kalau ini agak lebih bulat. Busur 4 mm, namanya Nahlah tuh. Namanya dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya bee, bahasa Indonesianya itu lebah. Ini penyatarikan 52 lbs di 28, 57 lbs di 29, 62 lbs di 30. Tanggal pembuatan bulan Agustus 2020. Tertangan saya. Handle menggunakan kayu snorkeling, gradasi juga jadi mencantik. Di insert sama fiber, aeropas juga dari kulit sapi yang dikeraskan. Terus yang di atas dibikin belang. Fungsinya belang ini itu kalau di busur-busur barebow segala macam itu kan, busur barebow, busur standar itu dia menggunakan apa yang nyebutnya visir ya. Nah ini sebagai visir untuk horsebow. Jadi misalnya kalau ini jarak berapa, ini jarak berapa, ini jarak berapa. Mungkin kalau misalnya ini jaraknya, misalnya ini jarak 20 meter, 15 meter, ini ke 20, pokoknya tinggal archernya aja menentukan, menyesuaikan dengan tarik sendiri, karena setiap archer kan pasti beda-beda. Belum lagi tarikannya. Kalau dia di sini 20 meter untuk tarikan di 30, kalau dia tarikannya 30 inci, kalau 20 inci pasti berbeda sudah. Jaraknya pasti lebih dekat. 19 meter cuman jaraknya seperti itu. Warnanya coklat gradasi orange, lebih kuning sih, orange kuning-kuningan. Siah juga sama, saya gunakan kayu lapis 3 jenis. Dari atas ini snorkeling, yang kedua nangka, yang ketiga paling dasar itu mahoni. String bass juga sama, 3 kayu lapis. Knock to knock 115 cm, maksimal tarikan sampai 30 inci bisa. Oke, coba string ya.
string dulu ya. Yang bawah. Nah kalau string yang paling panjang ini yang bawah. Bismillah. Biar nggak tulis, oke, nggak tulis ya. Ini kurvanya setelah di string. Oke, kurvanya ya. Kita gunakan 3 jenis arrow. Yang pertama sama yang tadi, mau potong 30 inci 28 inci, sekitar 30 gram. Yang dua bambu pakai karbon, panjang 31 inci. Oke, kita coba. Potong aja dulu. Bye. Terus cycle-nya ya. Itu dia cycle dari yang 28 inci ya, yang 31. Ini kita 30 inci aja kan, 30 inci cuman. Nah saya tarikannya cuma mampu 30 inci, lampu 31. Nggak ada knock point, jadinya agak susah nanti. Oke. Kita lihat hasilnya. Jarak yang dipakai 10 meter. Baru kali ini dipakai untuk nembak. Ini tembakan yang busur yang pertama. Busur Magyar 41 lbs 28. Groupingnya seperti ini. Yang ini 1, 2, ini busur kedua 50 lbs di bawah. Nah yang satu lepas agak jauh karena tadi waktu mau nembak, karena Pak coba pakai tambring itu knocknya nggak full, setengah. Jadi nah itu pertambahan, kalau knocknya nggak full itu bahaya, bisa, maksudnya dia string, di waktu string di sini dia cuman masuk setengah string yang tadi, karena kesenggol tambring dia setengah masuknya. Risiko waktu pelepasan release itu semi dry fire atau bisa yang pecah ini knocknya. Nah jadi akhirnya tembakannya pun nggak stabil, beda jauh. Nah yang ini busur yang terakhir, Nahlatu 1 pas posisi tengah, ini yang pakai 28 inci, yang karbon yang 30 inci. Kita dibilang tadi setiap tarikan semakin panjang semakin dia akan naik, beda dia karena dia ini 28 inci, ini 31 inci, tapi tak tarik tadi cuma 30 inci karena tarikan saya maksimal untuk narik ke belakang itu cuma 30 inci. Nah, tarikannya sesuai dengan tinggi orangnya juga. Tinggi saya 165 cm, tarikannya 30 inci maksimal. Itu tarikan 30 inci itu kalau untuk busur Turki udah panjangan.
Untuk busur Turki saya pakai biasanya 30-28 inci aja sampai di telinga. Kalau dari itu udah lebih. Oke, ini busurnya yang tadi. Oke, cukup ya hari ini. Mudah-mudahan busurnya nanti bisa berguna dengan baik buat teman-teman dan bisa awet. Yang penting jangan dipakai untuk dry fire, tarikan melebihi batas, jangan banyak dicoba-coba. Dalam artian kita misalnya melebihi batas, mau coba kayak ini mampunya seberapa sih, misal tarikan kita mampunya sampai 28, 29 atau 30, terus coba dilebih-lebihin, apalagi busur pendek. Apakah kayak busur yang pertama dan kedua itu kan busurnya untuk busur pendek maksimal 30, yang pertama masih 30 sampai yang kedua, yang ketiga itu 30 inci masih sanggup, terus mutar lagi mau lebih lagi. Resikonya ya busurnya rusak. Mungkin kalau nama ini masih busur fiber, untuk risiko kerusakan itu jarang terjadi, tapi kalau dipakai untuk terus menerus ya pasti rusak juga. Nah, busur yang kedua maksimal 28, ya mentok-mentok 30 inci lah. Itu mau dipakai 30 ya risiko kerusakan lebih tinggi. Dan kalau udah kerusakannya karena dry fire, penarikan yang lebih batas, itu tidak digaransi. Karena busur saya buat banyak kan garansi 2 bulan, garansi 2 bulan, ganti baru kalau rusaknya masih karena pemakaian standar, dalam artian sesuai busurnya sendiri, tidak melebihi batas, tidak menggunakan dry fire, ya standarnya lah. Oke, cukup sekian aja ya. Makasih udah nonton. Silahkan like kalau suka, silahkan dislike kalau emang nggak suka. Oke, masih jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.